Ujian promosi doktor Saudari Monika Rahardian Ari Helmina dimulai. Hadirin tamu undangan dimohon mematikan video dan mikrofonnya. Ujian promosi doktor dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudari Monika Rahardian Ari Helmina dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Saya siap. Baik. Kepada promotor, kami mohon untuk memperkenalkan Promovenda kepada hadirin. Terima kasih. Saya akan perkenalkan Promovenda. Nama Monika Rahardian Ari Helmina. Lahir di Semarang 13 Agustus 1978. Lalu dosen di Fakultas Ekonomi dan DPSI Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pendidikan S1 dari FEB Universitas Katolik Yogyakarta Semarang di tahun 2001, S2 tahun 2004 di Maksi Undip, dan S3 tahun 2020 ujian. Lalu sudah menulis 5 skopus, ya 5 jurnal skopus, yang 2 masih under review. Lalu ada 3 conference internasional dan ada 2 aki. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Imam. Susunan tim penguji pada siang sore ini, Ketua Sidang sekaligus penguji Profesor Dr. Suharnomo, Sekretaris sekaligus Co-Promotor Profesor Dr. Imam Ghazali, MCom PhD, dengan anggota Dr. M. Rinaldi Nur, DP, SE MSI AKCE, penguji eksternal, Dr. Indira Januarti, MSI Akuntan, Profesor Faisal, PhD, dan Dr. Jaka Isgiarta, MSI Akuntan sebagai promotor. Saudara Promovenda, saudara dipersilahkan untuk menyampaikan inti pokok disertasi saudara dalam waktu 15 menit. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Profesor Dr. Suharnomo. Selamat siang juga buat Profesor Faisal, Bu Indira, Prof. Imam Ghazali, dan Pak Jaka Isgiarta. Selamat siang juga buat Mbak Monik. Siang, Pak. Apa kabarnya Mbak Monik? Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke. Nanti ada Mbak Monik, nanti presentasi dulu. Oh gitu. Presentasi dulu ya Pak. Ya. Oke, silakan. Silakan Mbak Monik, 15 menit. Ya, baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Suharnomo, MSI, Profesor Dr. Imam Ghazali, MCom PhD AKT, Profesor Faisal PhD CMA CRP CRG, Dr. M. Rinaldi Nur DP SE MSI AKCA, Dr. Anda Indira Januarti MSI AKT, Dr. Jaka Isgiarta SE MSI AKT. Perkenankanlah Promovenda menyampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh
pengujian eksperimental atas pengaruh integrated reporting dalam kerangka belief adjustment model terhadap nilai perusahaan. Penelitian pada disertasi Promovenda berkaitan dengan nilai perusahaan, investor, dan informasi yang diberikan serta penyajian informasi oleh perusahaan sebagai sinyal bagi investor. Sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan akan digunakan dalam pengambilan keputusan para investor yang nantinya akan berpengaruh dalam menilai perusahaan. Mengapa hal ini Promovenda anggap penting? Data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 2017 menunjukkan terdapat 686 perusahaan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia, diperkuat oleh data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per November 2018, di mana total jumlah investor saham di BEI meningkat 31,97% dibandingkan dengan total jumlah investor di akhir tahun 2017. Sejak 41 tahun diresmikan kembali di pasar modal Indonesia, sampai saat ini total dari jumlah investor keseluruhan di pasar modal adalah sejumlah 1.567.869 SID. BI juga mencatat bahwa pertumbuhan ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi makin meluas di luar Pulau Jawa, terutama Indonesia bagian timur. Saat ini merupakan kondisi yang tepat bagi investor untuk melakukan investasi, khususnya dalam investasi saham di Bursa Efek. Secara umum, perusahaan yang diinginkan investor adalah yang memiliki kinerja yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Selain peningkatan kinerja, perusahaan juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan penting adanya karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Artinya semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Selaras teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan harus menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal mengungkapkan bahwa bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna informasi. Seorang investor sebelum melakukan investasi akan melakukan analisis dan pemantauan informasi kinerja perusahaan yang akurat. Karena informasi yang diberikan perusahaan itu akan digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang tujuan dari analisis investor adalah agar investor mengetahui baik dan buruknya kinerja perusahaan tersebut. Berapa nilai perusahaan? Harga saham adalah merupakan perwujudan dari nilai perusahaan. Kepentingan mengetahui harga saham di masa yang akan datang itu terkait dengan nilai ideal dari suatu saham yang nanti akan pantas untuk dibeli. Berbeda dengan teori keperilakuan yang menganggap bahwa keputusan investor itu dalam menilai perusahaan bukan dari sinyal yang diberikan oleh informasi dari perusahaan, tetapi dari faktor psikologi atau inrasional. Dalam ilmu akuntansi, penelitian ini berkaitan dengan evolusi pelaporan perusahaan. Pelaporan perusahaan pada awal 1960 hanya berupa financial reporting. Bergerak menuju tahun 1980, lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu manajemen komentari, governance, remuneration, dan environment reporting. Pada tahun 2000 bertambah sustainability reporting, dan harapannya pada tahun 2030 telah terintegrasi menjadi sebuah laporan yang terintegrasi, yaitu integrated reporting. Ada dua pendapat yang berkaitan dengan pentingnya laporan keuangan yang memberi sinyal bagi perusahaan. Pendapat tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan mengandung informasi keuangan terkait kinerja perusahaan yang akan digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang, baik itu untuk investasi maupun evaluasi kinerja oleh pihak internal. Ada pula yang menganggap bahwa informasi keuangan itu lebih penting dibandingkan dengan laporan non-keuangan. Namun seiringnya berjalannya waktu, kebutuhan informasi, laporan keuangan itu dipandang oleh pengguna masih memiliki kelemahan. Salah satunya sering terjadi manipulasi dalam pelaporan. Kasus-kasus yang ada seperti WorldCom, Enron, Garuda, Kimia Farma, ataupun PT KAI yang memanipulasi data laporan keuangan mengakibatkan investor mengalami sebuah kekhawatiran yang tinggi karena menganggap bahwa laporan keuangan saja tidak dapat cukup memenuhi kebutuhan informasi investor tentang perusahaan, terutama untuk perusahaan yang kompleks.
Kemudian berkaitan dengan evolusi pelaporan yang berkembang mengarah pada pelaporan non-keuangan, mengatakan bahwa pelaporan non-keuangan tersebut harus dikomunikasikan tidak hanya melalui kinerja keuangan saja, tetapi juga dari non-keuangan yang relevan untuk menilai apakah perusahaan itu mempunyai kemampuan menciptakan atau mempertahankan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Adanya sustainability reporting, baik itu di dalamnya adalah ada aspek lingkungan, sosial, atau tata kelola atau governance, yang selanjutnya itu disebut ESG, secara suatu cara perusahaan untuk mengkomunikasikan akuntabilitasnya kepada para stakeholder, terutama investor. Implementasi sustainability reporting di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang disahkan pada Juli 2007. Perundang-undangan ini meminta seluruh perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 47 pada tahun 2012, itu berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dan penyampaian informasi, di mana mewajibkan seluruh perseroan untuk melaporkan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan tersebut. Dalam pasar modal, laporan tersebut disusun mengacu surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Ada dua pendapat yang berbeda. Beberapa penelitian berpendapat bahwa para investor menganggap bahwa informasi non keuangan itu mempengaruhi investor dalam mengalokasikan modal pada suatu perusahaan. Itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial, sehingga beberapa investor lebih cenderung memperhatikan laporan tanggung jawab sosial perusahaan daripada laporan keuangan. Namun ada beberapa penelitian yang menggarisbawahi bahwa sustainability reporting dinilai tidak cukup baik karena informasi yang diberikan tidak punya kredibilitas, tidak punya ketepatwaktuan dan relevansi, karena data yang termasuk dalam laporan keberlanjutan seringkali tidak diaudit. Bahkan Ekles Sarefan 2014 mengatakan bahwa sustainability mempengaruhi penilaian perusahaan, namun efek yang dimiliki oleh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan tidak selalu positif. Oleh karena itu, adanya perbedaan pelaporan dari laporan keuangan dan sustainability reporting dapat dilihat dari adanya satu tinjauan singkat dari 14 emiten atas fenomena valuasi perusahaan atas laporan keuangan dan non keuangan. Dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa valuasi perusahaan yang didasarkan pada return saham kumulatif 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah publikasi laporan keuangan maupun sustainability reporting, hasilnya menunjukkan bahwa valuasi investor terhadap informasi non keuangan terhadap sustainability reporting lebih besar daripada sustainability reporting. Jadi kembali menolak pendapat bahwa sustainability reporting lebih penting daripada laporan keuangan. Informasi tersebut mengakibatkan adanya fenomena heuristic anchoring adjustment, sehingga informasi keuangan dan non keuangan akan saling menguatkan. Ini yang dikatakan fenomena heuristic anchoring adjustment, di mana kinerja keuangan diungkapkan terlebih dahulu, setelah itu baru diungkapkan kinerja keuangan. Informasi yang terpadu tidak memberikan fenomena heuristic anchoring adjustment, sehingga informasi keuangan dan non-keuangan akan saling menguatkan. Dari pendapat tersebut, maka timbul yang namanya integrated reporting. Integrated reporting ini adalah komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi tata kelola, remunerasi, kinerja, dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai jangka panjang, pendek, dan menengah. Ada dua pendapat yang mengatakan efek positif dan negatif tentang integrated reporting. Pandangan pertama mengungkapkan bahwa integrated reporting memberikan manfaat bagi pemegang saham sehingga akan meningkatkan valuasi perusahaan
akan berhubungan positif dengan integrated reporting. Pandangan kedua mengungkapkan bahwa integrated reporting justru akan merugikan bagi pemegang saham. Pengungkapan informasi yang luas maka akan mengakibatkan penilaian tersebut akan bernilai mahal bagi perusahaan. Berhubungan dengan integrated reporting dan heuristic fenomena heuristic answering adjustment tadi, maka ada model yaitu belief adjustment model Hogarth-Aron 1990. Dia mengasumsikan bahwa orang memperbarui keyakinan dengan menggunakan answering sederhana dan strategi penyesuaian untuk menggambarkan perilaku adaptif ini. Mereka mengidentifikasikan ada 3 variabel utama: kompleksitas, panjang, rangkaian bukti, dan mode respon. Berdasarkan model penyesuaian keyakinan Hogarth-Aron telah memperjelas bahwa kondisi tugas di mana efek ordo alternatif dapat terjadi. Urutan informasi juga memainkan peran yang cukup penting dalam proses mempengaruhi keyakinan sepanjang waktu. Dan ini dijabarkan pada 3 dalam model belief adjustment, yaitu karakteristik informasi, framing, dan answer. Pertanyaan penelitian pada disertasi Promovenda ada 4. Yang pertama adalah, apakah informasi keuangan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan investor saat melakukan penilaian perusahaan dibandingkan pada saat menerima sustainability reporting? Yang kedua adalah, apakah integrated reporting memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan investor saat melakukan penilaian perusahaan? Yang ketiga adalah, apakah investor memberikan penilaian perusahaan yang berbeda saat menerima pola penyajian informasi secara step by step dibandingkan dengan investor yang hanya menerima pola penyajian informasi end of sequence. Yang keempat adalah berdasarkan model belief adjustment, apakah investor memberikan penilaian yang berbeda saat menerima pola, karakteristik, dan framing penyajian informasi yang berbeda. Manfaat dari penelitian, manfaat dan tujuan dari penelitian ini, tujuan untuk penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi secara teoritis bahwa integrated reporting akan memberikan dukungan bagi teori signaling di mana manfaat utama penggunaan. Bu Monika ingat waktu ya, ini sudah separuh lebih, masih manfaat loh. Baik, disimpulkan dari hasil penelitian manfaatnya secara teoritis dan akademis. Secara teoritis integrated reporting dan kerangka model belief adjustment dapat dijadikan acuan dan sumber pengetahuan baru, sedangkan bagi akademis untuk pengetahuan baru dan penambah wawasan di bidang akuntansi mengenai integrated reporting. Kemudian original penelitian di sini adalah penggunaan belief adjustment. Pada penelitian ini menggunakan 17 informasi. Menurut Hogarth-Aron ada 2, yaitu 2 jenis informasi, pendek dan panjang. Di sini penelitian ini menggunakan panjang. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan instrumen dalam penelitian ini menggunakan 8 konten integrated reporting. Ini adalah state of art penelitian Promovenda. Pada landasan teori yang digunakan dalam penelitian Promovenda ada teori sifat signalan, teori keputusan, teori keuangan perilakuan, model belief adjustment, pasar modal, nilai perusahaan, laporan perusahaan, sustainability reporting, dan integrated reporting. Pada model penelitian empiris Promovenda di sini ada penelitian awal perusahaan di mana dipengaruhi oleh jenis informasi, pola penyajian, urutan penyajian, framing penyajian sehingga mengakibatkan keyakinan akhir dari nilai perusahaan. Hipotesis pada disertasi Promovenda ada 10 untuk menjawab 4 pertanyaan dari 4 pertanyaan penelitian. Dari 10 hipotesis tadi, untuk metode penelitian menggunakan metode eksperimen, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen dan yang meminta partisipan untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan. Partisipannya adalah investor individu pasar modal seluruh Indonesia. Jumlah partisipan 600 partisipan, didapat 544 partisipan. Desain penelitiannya adalah 2x2 untuk 20 sel. Variabel dependen harga saham. Variabel independen adalah pola penyajian, urutan karakteristik penyajian, tipe informasi, karakter framing. Analisis data menggunakan ANCOVA. Tahapan eksperimen ada 7, pengumpulan data, validitas, validasi, kemudian data, pilot test, eksperimen, dan pengolahan data. Sedangkan tahapan eksperimen ada tahap 1, informan mendapat password, tahap 2 mengisi identitas, tahap 3 persepsi partisipan, kemudian video singkat profil perusahaan, menerima informasi berdasar 20 instrumen, setelah itu mengisi keputusan investasi. Hasil penelitian Promovenda didapat bahwa di sini dari 600
partisipan yang sesuai atau yang memenuhi kriteria sebesar 96,7%. Kemudian di sini untuk normalitas dengan signifikan 0,319 dan ini adalah beberapa normalitas untuk setiap karakteristik demografi yang digunakan dalam dalam penelitian ini. Kemudian juga untuk di sini juga ada setiap instrumen pun dilihat normalitas datanya. Dari hasil penelitian, dari 10 hipotesis yang digunakan oleh peneliti, dari 10 ada hanya satu hipotesis yang ditolak, yaitu berkaitan dengan hipotesis 4D. Untuk hipotesis dengan nilai F 3,983 signifikan diterima dan ini mendukung penelitian dari Yap Teo Siu 1970. Kemudian hipotesis kedua juga diterima, hipotesis ketiga diterima, hipotesis 3B diterima, 3C diterima, 3D diterima, 4A diterima, 4B diterima, 4C diterima, hanya hipotesis 4D yang ditolak. Kesimpulannya, informasi keuangan berkaitan dengan financial reporting memberi kontribusi lebih besar daripada informasi non-keuangan, sustainability reporting. Hasil ini terkait dengan keandalan laporan keuangan yang penyampaiannya sudah melalui proses audit oleh auditor eksternal, melalui proses audit independen yang dinilai dapat memberikan justifikasi mengenai keandalan financial reporting dibanding sustainability reporting. Terdapat adanya efek belief adjustment dalam penilaian perusahaan. Model belief adjustment Hogarth and Enron 1992 memprediksi bahwa pola penyajian step by step akan menghasilkan sebuah resensi efek baik informasi bersifat integrasi maupun sederhana. Integrated reporting juga sebagai pengganti dinilai lebih baik oleh investor daripada informasi keuangan dan informasi non keuangan yang terpisah. Informasi yang lebih luas dan lebih lengkap itu relevan memberikan sinyal yang lebih kuat yang dapat membantu mereka dalam keputusan. Penggabungan informasi memberikan persepsi yang tinggi dari investor bahwa informasi ini dapat dijadikan acuan dalam penilaian perusahaan. Sedangkan berkaitan dengan bias sancor juga dapat membuat investor membuat keputusan keuangan yang kurang ideal, seperti mengabaikan investasi yang dinilai rendah dan menahan investasi yang dinilai terlalu tinggi terlalu lama. Secara keseluruhan, efek jangkar mengarah pada keputusan investasi yang buruk. Implikasi penelitian, untuk implikasi teoris yang diperoleh dari penelitian ini adalah beberapa faktor instrumental, seperti tipe informasi, karakteristik informasi, pola penyajiannya, itu terstruktur berdasarkan belief adjustment model dan penggunaan framing serta masalah ansor dapat memberikan pertimbangan dalam menilai harga saham perusahaan. Implikasi praktis, informasi terintegrasi atau integrated reporting dapat dijadikan sebagai framework laporan masa depan, nampaknya membutuhkan lebih banyak dukungan untuk segera diterapkan sebagai standar pelaporan. Integrated reporting yang disajikan ini bisa menjadi salah satu acuan yang logis bahwa laporan terintegrasi dipandang lebih baik, lebih lengkap dibanding format laporan terpisah sebelumnya. Untuk belief adjustment model ini untuk saran untuk keterbatasan penelitian ini, belief adjustment model Hogarth and On tahun 1992 itu ada 3 jenis pola penyajian informasi, yaitu step by step and of sequence dan self review DSBase. Sedangkan pada pola penyajian yang diuji pada penelitian ini hanya ada 2 pola yang dilakukan. Tidak adanya self review DSBase dianggap mengurangi esensi hilang. Oh, hilang suaranya? Penggunaan model. Demikian presentasi Promovenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dimulai. Ujian pertama kali akan dilakukan oleh penguji eksternal kita. Waktu 8 menit untuk Dr. M. Rinaldi Nur DP SMSI Akuntansi E. Kepada Pak Dr. M. Rinaldi, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf tadi karena keputus jaringan malah lebih dulu daripada penyaji. Oke, Mbak Monika, saya apresiasi terhadap
penelitian yang menggunakan eksperimen ini karena effortnya memang pasti akan jauh lebih besar ketika kita harus mengumpulkan banyak orang. Nah, yang menarik yang ingin saya tanyakan, barangkali ini pertanyaan dengan yang 8 menit ini. Setelah Mbak Monica melakukan penelitian, nah saya ingin tahu ini, bagaimana opini Mbak Monica setelah meneliti nilai perusahaan dengan menggunakan belief adjustment model. Apakah menurut Mbak Monica, nilai perusahaan itu bisa tercermin melalui tingkat kepercayaan pelaku pasar yang ditunjukkan dari harga saham? Mengingat kita tahu di Indonesia ini lebih banyak investor itu yang sifatnya naif daripada sophisticated. Nah, kira-kira bagaimana ini Mbak Monica? Silahkan Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. M. Renaldi Nuh. Payah ngapalnya Mbak ya. Maaf Pak, nervous. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Dr. M. Renaldi Nur DP SE MSI AKCA berkaitan dengan opini penelitian, opini saya setelah penelitian ini berkaitan dengan apakah nilai perusahaan akan tercermin dengan adanya eksperimen ini, ya. Berkaitan dengan model belief adjustment. Model belief adjustment ini adalah sebuah model yang menunjukkan bahwa sebuah penilaian investor itu tidak hanya berdasarkan informasi keuangan dan non keuangan. Harapan mereka dengan integrated reporting ini, mereka dapat menghilangkan heuristic adjustment sehingga integrated reporting itu dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya pada perusahaan tersebut. Ini tujuan awal dari penelitian saya, bahwa ingin menunjukkan pada investor bahwa integrated reporting ini, dengan integrated reporting ini, investor tidak perlu menunggu sustainability reporting terbit setelah informasi keuangan. Jadi sudah terintegrasi. Dengan adanya penilaian perusahaan dengan integrated reporting, saya sangat optimis bahwa dengan penelitian, setelah adanya penelitian saya, maka nilai perusahaan ini dapat tercermin dengan harga saham tersebut. Dengan penelitian ini, jadi harga saham dapat tercermin dengan adanya penelitian ini. Memang kalau kita lihat dari data yang saya dapatkan pada penelitian ini, hampir sekitar 20% dari 600 investor yang saya jadikan partisipan itu 80% itu adalah investor aktif, artinya seperti Bapak Renaldi bilang tadi, bahwa investor itu hanya sering ikut saham gorengan gitu ya, jadi suka ketika ada isu-isu tertentu beli, kemudian ada isu tertentu jual gitu ya, dan sedangkan ada kurang lebih 20% di situ investor aktif. Tetapi saya optimis dengan semakin besarnya pengetahuan investor akan keadaan perusahaan, terutama dengan integrated reporting ini, nilai perusahaan tercermin dengan harga saham. Begitu Dr. M. Renaldi. Berarti integrated reporting ini penting ya Mbak ya? Terima kasih atas pertanyaannya Dr. M. Renaldi Nur DP SE MSI AKCA. Penting Prof. Penting Dr. Ya. Berarti saya mengkonfirmasi saja di dalam intisari tulisan itu dikatakan keberadaan informasi non keuangan dalam kasus ini yang digunakan adalah sustainability reporting, apapun nilainya sebenarnya tidak lebih baik dari informasi keuangan. Nah, ketika informasi non keuangan tidak lebih baik daripada informasi keuangan,
masih bisakah integrated reporting itu begitu penting? Karena apapun hasil dari non-keuangan itu tidak memberikan nilai tambah terhadap informasi keuangan. Kira-kira ini seperti apa menjawabnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Memang berkaitan dari penelitian ini ada beberapa penelitian terutama di beberapa hipotesis 4 di situ ada kombinasi atau framing yang dirubah dari sustainability reporting dan financial reporting. Ketika sustainability reporting itu dalam kondisi positif, itu tetap lebih penting informasinya financial reporting. Tetapi pada penelitian ini lain dengan integrated reporting. Dengan integrated reporting, investor lebih cenderung menilai harga saham lebih tinggi dibandingkan informasi yang diberikan secara terpisah antara sustainability reporting dan financial reporting. Dengan adanya hasil tersebut harapannya bahwa akan lebih baik jika investor menggunakan integrated reporting sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penilaian perusahaan. Begitu Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Oh, terima kasih Mbak Monika. Ini pertanyaannya berikutnya. Kalau ini saya tertarik nih dengan penelitian Mbak Monika ini. Kira-kira kalau Mbak Monika diminta untuk mempresentasikan kembali penelitian dan hasil penelitiannya di institusi saya, bersedia nggak nih ya? Terima kasih atas permintaannya Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Sangat terhormat sekali saya yang saat ini belum bergelar doktor sudah diminta untuk mempresentasikan penelitian saya di Universitas Bapak Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Sangat bersedia Bapak. Terima kasih. Wah, ini janji ya? Siap, janji Bapak. Ya? Oh, oke. Saya terakhir barangkali Pak Ketua, pertanyaan saya kepada Mbak Monika ini kan penelitiannya sudah cukup panjang dengan teknik metode yang sangat menurut saya luar biasa. Kira-kira Mbak Monika ini sudah cukup puas, cukup bangga, atau bagaimana dengan kondisi disertasi yang sudah Mbak Monika, yang saya ingat itu dari kelayakan sampai di ujian malah nggak ketemu sama saya. Silakan Mbak Monika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Jika saya diminta menilai untuk apakah puas atau tidak puas dengan disertasi saya yang selama 6 tahun ini saya geluti, ya jatuh bangun, menangis dan lain sebagainya gitu. Jadi saya merasa sangat puas 100% puas dan saya bangga dengan apa yang saya buat ini. Begitu Bapak. Luar biasa ya. Jadi 6 tahun juga ya bergelut dengan disertasi. Jadi ini kalau saya begitu sampai penelitian ini diujikan, tidak ada lagi kemungkinan pengembangannya karena sudah sangat puas begitu. Terima kasih Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Jika diminta untuk mengembangkan, tentu saja kita sebagai peneliti akan mengembangkan lebih lanjut penelitian ini. Tetapi jika hanya ditanya, puaskah dengan disertasi saat ini sampai saya dinyatakan lulus, saya menjawab puas. Tetapi tetap akan saya kembangkan lebih lanjut karena ini adalah topik yang menarik dan untuk jangka panjang pun sangat menarik karena integrated reporting belum diterapkan di Indonesia. Begitu Dr. M. Renaldi Nur DPSI MSI AKCA. Terima kasih. Terima kasih Mbak Monika. Sukses. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Silakan Pak. Kan kok hilang. Suaranya belum Pak Suarnomo. Masih mute. Hilang. Ya. Itu. Baik, lupa
Berikutnya ujian akan diberikan oleh Profesor Faisal, PhD. Kami silakan, Prof. Faisal. Oke, terima kasih Prof. Harnomo, Ketua Sidang. Sebentar, video saya kok belum muncul ya. Oke, pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bu Monika atas pencapaiannya. Selamat juga untuk teman-teman dan jajaran pejabat di Universitas Lambung Mangkurat, ya. Insya Allah sebentar lagi dapat doktor baru, gitu ya. Oke, baik. Karena di sini ujian ya, bagaimanapun ada hal-hal yang akan saya konfirmasi. Yang pertama adalah ya mungkin dari sisi konten ya, mungkin sekali lagi meskipun ini sudah tertutup tetap harus diperhatikan. Beberapa catatan saya abstrak itu masih belum efisien ya, struktur maupun urutannya itu masih belum nyaman untuk dibaca ya, karena abstrak itu adalah pintu untuk membaca selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan. Demikian juga untuk intisari. Intisari saya lihat belum menggambarkan disertasi secara utuh ya, dalam bentuk singkatnya. Nah, jadi itu catatan saya. Nah, kemudian konten yang terakhir yang saya soroti, nah ini agak menarik ya, mungkin saya mencatat di sini untuk struktur disertasi ini. Sepertinya ini mungkin yang membuat Bu Monika ini jatuh bangun ini adalah bab 2-nya itu sampai 33% saya hitung dari struktur keseluruhan dengan jumlah halaman 300 halaman. Nah, 33%, sementara yang lainnya itu ada di bawah 20% ya. Ada yang menarik ini di bab 5 itu hanya 11%. Nah, mungkin udah kecapean di Bu Monika ini untuk membahas semuanya yang saking banyaknya. Oke, nah itu catatan saya terkait dengan konten ya. Secara substansi, nah saya ingin dijelaskan ya. Jadi kalau dikatakan tadi menyambung pertanyaan dari Pak Rinaldi bahwa ya temuan disertasi ini menunjukkan bahwa financial reporting ya itu memiliki relevansi yang lebih tinggi ya. Demikian juga integrated reporting begitu ya. Nah, menurut saya ini nggak surprise ya. Jadi ya by teori ya begitu memang. Nah, kira-kira apa argumen yang bisa disampaikan oleh Bu Monik bahwa nah ini tetap berbeda meskipun secara hasil itu tidak menunjukkan sebuah kejutan ya. Jadi ya pasti yang namanya secara teori disebutkan laporan informasi keuangan itu ya direspon lebih baik ya dibandingkan dengan informasi sustainability reporting misalkan. Nah, kira-kira apa nilai tambah yang bisa disampaikan di dalam disertasi ini? Silakan Bu Monik. Baik, terima kasih masukannya Prof. Faisal, PhD, CME, CRP, CRG. Terima kasih untuk masukan berkaitan dengan konten penulisan saya, baik itu abstrak, intisari, bahkan struktur disertasi saya. Dan maaf Prof, saya belum kelelahan Prof, masih semangat untuk merevisi lagi. Berkaitan dengan hasil penelitian Promovenda, di mana tadi seperti dikatakan oleh Pak Dr. M. Rinaldi bahwa informasi sustainability reporting kurang memberikan support atau dalam penilaian investor, terutama pengambilan keputusan investor saat menentukan harga saham dibandingkan dengan financial reporting. Pada penelitian Promovenda di sini menggunakan struktur yang ketika kita melihat pengaruh antara financial reporting terhadap nilai perusahaan atau harga saham dibandingkan dengan sustainability reporting, di situ hanya informasi keuangan dan informasi non keuangan yang diuji. Itu menggunakan 2x2. Jadi sangat sederhana itu. Jadi sedangkan untuk yang berhubungan dengan ketika menggunakan framing, menggunakan pola, urutan,
di mana urutan polanya itu menggunakan step by step dan N of square, terutama pada step by step itu diberikan step by step informasi per informasi dengan banyaknya jumlah informasi yang diberikan itu sebanyak 17 informasi berisi financial reporting dan sustainability reporting, membuat investor itu menjadi kebingungan untuk mengambil keputusan. Jadi ketika mereka hanya melihat dari sisi positifnya dari financial reporting saja, sehingga ketika financial reporting itu memberikan nilai positif, mereka cenderung akan memberikan nilai saham yang lebih tinggi. Sedangkan dibanding dengan sustainability reporting, begitu Prof. Tetapi kalau ketika di integrated reporting, di situ terutama di end of square, di situ langsung informasi itu langsung diberikan secara keseluruhan, secara lengkap, sehingga mengakibatkan penilaian perusahaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan saat diberikan secara terpisah, begitu Prof. Jadi kemungkinan di penelitian yang akan datang mungkin akan melihat kita menggunakan full factor, jadi semua digunakan dalam satu treatment, begitu Prof. Jadi tidak akan terjadi perbedaan antara saat diberikan secara terpisah dengan secara terintegrasi, gitu Prof. Begitu Prof. Faisal. Oke, baik, terima kasih. Nah, menyambung dari temuan tadi ya terkait dengan adanya perbedaan respon atas order informasi yang disajikan, kira-kira ya implikasi praktis ya yang mungkin bisa ditawarkan kepada otoritas, dan ya otoritas ya artinya otoritas di pasar modal itu kira-kira seperti apa? Silakan. Terima kasih Prof pertanyaannya untuk Profesor Faisal PhD CME CRP CRG. Menurut Promovinda untuk implikasi praktis terutama untuk pemerintah ya, pemerintah di awalnya ada pemerintah dengan adanya nilai positif dari integrated reporting terhadap pengambilan keputusan investor, diharapkan mulai adanya pada saat ini integrated reporting hanya sekitar 7% yang menerapkan integrated reporting karena memang belum mandatory Prof. Sisanya memang mungkin dalam perusahaan itu konten dari integrated reporting itu sudah ada, tetapi secara perusahaan itu mengatakan bahwa saya sudah melaporkan perusahaan secara integrated itu belum ada. Mungkin dia terpisah antara financial reporting dan sustainability reporting. Sedangkan integrated reporting itu sudah tercermin dalam financial reporting dan beberapa di sustainability reporting. Harapannya mungkin dari sisi pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi pentingnya apa itu integrated reporting bagi stakeholder. Kemudian berhubungan dengan OJK, untuk OJK di sini sudah melakukan peraturan bahwa memang untuk integrated reporting belum, tetapi mengacu surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, di situ sudah disebutkan bahwa perusahaan melaporkan informasi non keuangan terutama sustainability reporting. Harapannya bergeser setelah semua perusahaan itu melakukan pelaporan sustainability reporting tahun 2030 sudah dapat diterapkan integrated reporting. Harapannya seperti itu, Prof. Oke. Terima kasih. Habis, Prof. Faisal. Ya, baik, terima kasih Prof. Harnomo. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Faisal. Berikutnya pertanyaan akan diberikan oleh Dr. Indira Januarti. Dipersilahkan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Harnomo. Selamat Prof. Heda, Nik, gitu ya. Selamat juga nanti ya akhirnya panas-panasnya enggak ya, jauh-jauhan ya. Oke. Saya ini ya mengkonfirmasi jawaban dari Prof. Heda tadi terkait dengan jawaban terakhir dari pertanyaan Dr. Renaldi ya. Prof. Heda menyatakan bahwa integrated reporting di Indonesia belum dilakukan. Nah, kalau belum dilakukan di dalam penelitian ini kan sudah
digunakan sebagai tolak ukur gitu ya. Apa yang menjadi alasan Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dr. Anda Indira Januarti MSc AKT. Memang saat ini penerapan integrated reporting secara mandatari belum, tapi secara voluntary sudah. Ada beberapa perusahaan besar yang sudah melakukan pelaporan secara terintegrasi berupa integrated reporting. Mengapa saya mengambil topik integrated reporting? Ini berkaitan heuristic and scoring adjustment tadi, di mana ketika ada satu sisi yang mengatakan bahwa informasi keuangan itu penting, tetapi dari sisi lain ketika informasi non keuangan diberikan menyusul setelah financial reporting itu ternyata menganggap juga penting, tetapi pada kenyataannya dari survei yang dilakukan pada 14 emiten justru nilai penilaian investor terhadap harga saham lebih tinggi ketika menerima financial reporting dibandingkan sustainability reporting. Jadi saya tertarik untuk bagaimana kalau integrated reporting yang diberikan kepada investor, apakah juga terjadi perubahan terhadap penilaian mereka. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian, Promofinda menemukan bahwa ternyata pengaruh integrated reporting itu berpengaruh terhadap penilaian perusahaan oleh investor, begitu Ibu. Oke, dan pertanyaan berikutnya, kalau penelitian ini kan Promofinda menanyakan kepada investor, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan Promofinda sendiri sebagai investor, ya, apa yang menjadi kunci utama Anda melakukan investasi pada sebuah perusahaan terkait dengan apa yang sudah Anda teliti ini? Ada tadi ya 4 pertanyaan dijabarkan dengan 10 ya hipotesis tadi ya, dan alasannya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dr. Anda Indira Januarti MSc AKT. Jika saya sebagai investor yang ikut dalam kegiatan penelitian ini sebagai partisipan dalam penelitian ini, tentu saja saya akan dalam mengambil keputusan penilaian perusahaan terutama berkaitan dengan penentuan harga saham, saya pasti akan lebih melihat atau lebih mengutamakan financial reporting. Jadi sampai saat ini pun saya tetap berpendapat bahwa financial reporting itu lebih memberikan nilai yang sesungguhnya pada perusahaan tersebut, baik itu berkaitan dengan pendapatannya, terus laba usahanya, atau jumlah kewajibannya, ROA, ROI, ya, itu masih sebagai acuan saya apabila saya sebagai investor pada penelitian ini. Tetapi ketika menilik integrated reporting, sedangkan di integrated reporting itu berkaitan penuh dengan semua informasi yang ada pada perusahaan itu secara terintegrasi, maka saya akan cenderung menggunakan integrated reporting sebagai acuan dari penilaian perusahaan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan tertentu, apabila kita akan investasi di perusahaan manufaktur atau pertambangan, cenderung kita sedikit mempertimbangkan tentang sustainability reporting. Jadi sustainability reporting itu akan penting apabila kita akan investasi pada perusahaan manufaktur, pertambangan, seperti itu. Terima kasih. Oke, terkait dengan informasi, tadi kan ada step by step sama end of sequence ya. Sebagai calon investor yang menjadi pertimbangan, Promofinda seperti apa? Terima kasih pertanyaannya Ibu Dr. Anda Indira Januarti MSc AKT berkaitan dengan pola informasi pada penelitian saya, yaitu ada 2 di sini. Untuk yang saya gunakan adalah pola step by step dan end sequence ya. Apabila ada ditempatkan pada 2 pola step by step dan end sequence, tentu saja akan cenderung sebagai seorang investor dengan sikap yang kehati-hatian dalam menentukan harga saham yang akan dibeli, maka saya akan cenderung menggunakan step by step. Jadi lebih tingkat keamanannya lebih tinggi karena informasi yang diberikan itu secara step by step. Begitu, Ibu Indira Januarti.
Oke, kemudian ini terkait dengan salah satu dari originalitas adalah ini ya, penggunaan belief adjustment model gitu ya. Menurut Holgat tadi kan ada kompleksitas, panjang, mode respon gitu ya. Kalau dikaitkan dengan masa studi dan ya, tadi Pak Imradi 6 tahun gitu ya. Kalau panjang coklat coki-coki gitu ya. Ini bagaimana Promo Venda bisa menjelaskan untuk menarik misalkan saja ya dari Lambung Mangkurat ya datang ke S3 Undip, karena kalau melihat dari Bu Monik wah 6 tahun gitu ya panjang gitu ya. Ini gimana dengan penjelasannya dengan tadi belief adjustment model tadi? Jadi berkaitan dengan model belief adjustment model di mana urutan pola, kemudian juga dari framing gitu ya, berkaitan dengan studi S3 di Universitas Diponegoro ini, Promo Venda berpikir bahwa model belief adjustment ini tidak bisa diterapkan untuk tolak ukur sebagai saat kita mengambil S3 di Undip ini ya. Mungkin tidak semua bisa tidak bisa disamakan dengan saya. Ada juga yang 3 tahun gitu ya, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Mungkin di sini yang membedakan kalau di sini model belief adjustment, mungkin di sini bukan dari pola urutan atau dari tipe gitu ya. Mungkin dari sisi tipe dosen pembimbing gitu ya Bu. Dari peraturan-peraturan akademik gitu, mungkin dari fasilitas gitu ya. Nah itu bisa sebagai tolak ukur dalam model belief adjustment dari universitas dari program S3 di Universitas Diponegoro. Tetapi saya tetap menyarankan untuk teman-teman saya di Universitas Lambung Mangkurat untuk mengambil di Undip, begitu Bu Indira. Janji ya. Janji. Baik, habis Bu Indira waktunya. Terima kasih ya, selamat. Ya. Berikutnya pertanyaan akan diberikan oleh Profesor Dr. Andas Imam Ghazali, MCom PhD. Silakan Prof. Imam. Terima kasih. Ini sudah 6 tahun ya. Dari tanya apa? Ya jadi Mbak ya. Jadi tadi saya dilihat di abstraknya masih ada kutipan, nggak boleh ya. Di abstrak nggak ada kutipan. Saya lihat masih ada kutipan. Nggak ada ya. Baik, ya. Bisa Prof, maaf Prof. Bisa kan? Di kutipan Anda di abstrak itu masih ada kutipan, nggak boleh. Baik Prof. Dibuang ya. 2 ya. Ini apa? Ini kalau dilihat Pak, ini masih dianggap ini apa? Apakah masuk dalam bidang design atau behavioral panen? Keperlakuan atau masih yang tradisional? Jadi kalau bicara mengenai pasar modal ini kan itu apa dianggap ini teori yang lama atau yang baru yang lebih ke perilaku? Yang mana? Baik Prof, terima kasih atas masukannya Profesor Imam Ghazali MCom PhD AKT. Untuk penelitian saya, apakah di sini apakah cenderung dianggap masuk pada teori lama ataukah pada keperilakuan? Jika sampai pada hasil dan implikasi pada penelitian saya saat ini masih menganut atau masih cenderung pada teori yang lama, karena di sini belum membahas secara detail tentang keperilakuan dari investor tersebut. Walaupun di sini kita membahas tentang pengambilan keputusan investor dalam menilai perusahaan, tetapi kita masih menggunakan konten-konten dari integrated reporting dan masih menggunakan informasi-informasi keuangan tanpa memasukkan sisi kognitif atau keperilakuan dari investor tersebut. Begitu, Prof. Iya, masih 2 ya. Anda menggunakan analisis nama ANCOVA. Apa bedanya ANCOVA dan ANOVA?
Terima kasih Prof atas masukannya, atas pertanyaannya. Jadi di sini saya menggunakan uji ANCOVA karena di sini saya menggunakan beberapa faktor yang akan digunakan atau diuji di sini menggunakan 2x2x2x2 dan 2x2, di mana di situ lebih dari 2 faktor, sehingga kalau dengan hasil uji ANCOVA itu dapat melihat secara lebih akurat tingkat perbedaan dari perbedaan dari penilaian investor tersebut, Prof. Begitu. Apa bedanya? Bedanya apa yang menjadi covariat? Jadi kan ANCOVA kan ada variabel covariat ya? Iya, Prof. Apa yang jadi variabel covariatnya? Di sini untuk ANCOVA kan hanya variabel X-nya kan nominal. Tapi kalau Anda pakai ada variabel covariat yang sifatnya itu interval, itu namanya ANCOVA. Iya, Prof. Yang jadi variabel covariat apa? Covariat apa? Jadi di sini yang digunakan untuk variabel covarian di sini adalah untuk tipe informasinya, Prof. Kemudian ada baik di situ bad news, good news, kemudian saat menggunakan step by step dan end of sequence, kemudian di situ juga saat menggunakan informasi keuangan, non keuangan atau sustainability reporting, dan saat di situ ada framing, Prof. Framingnya framing sesuai dan framing terbalik, begitu, Prof. Iya, terakhir ya. Anda nggak tahu ada 2x2x2 apa yang dimaksud 2x2x2 apa? Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jadi sedikit bercerita, Prof. Waktu itu saya juga tidak memahami bahwa saya harus mengambil eksperimen, dan saya juga masih kebingungan waktu itu, apa itu 2x2, 2x2 berarti 4, 2x2x2x2 berarti 16 gitu ya. Nah, di sini apa maksudnya dari 2x2x2x2x2 di sini adalah faktor-faktor. Jadi dalam penelitian saya di sini menggunakan 2 variabel, di mana dari variabel itu nanti ada terjadi dilakukan. Jadi ada 2 variabel di sini, ada variabel dari tipe informasi, 2 itu ada tipe informasi finansial dan non finansial, kemudian kali 2 di situ ada integrated report, sustainability reporting. Ya, 2 itu, kemudian yang 2x2 di situ ada faktor yang 2 yang lain, itu adalah ketika investor menerima informasi finansial secara good news atau informasi bad news, itu 2x2. Jadi dalam satu hipotesis itu ada 4 faktor gitu, Prof. Nah, kalau 2x2 itu dikalikan berarti kan 4, berarti di situ ada 4 sel yang dalam 4 sel itu nanti ada manipulasi untuk instrumen, di mana dari 4 itu partisipan akan, apabila itu between, ya apabila between, 1 orang itu akan menerima satu dari 1 pertanyaan per sel gitu. Apabila di situ ada within, berarti satu partisipan itu bisa menjawab lebih dari satu pertanyaan. Begitu juga dari 2x2x2x2, Prof. Jadi semakin panjang faktor tersebut, maka semakin banyak sel yang akan dihasilkan dari analisis faktor tersebut, Prof. Coba Anda dibaca ya, apakah harusnya kan hanya 2x2 kan? Anda punya 2 variabel X ya, masing-masing punya 2 faktor, jadi ya 2x2, nggak usah dikalikan yang pecahannya. Kayaknya modelnya hanya 2x2, bukan 2x2x2 sampai 4 kali, enggak, hanya 2x2. Pecahannya nggak disebut, model bakunya ya, X-nya kan 2, masing-masing punya 2 faktor, makanya bukan 2x2. Tidak lagi kalikan dengan pecahannya. Nanti coba dibaca ya kalau baik, Prof. Ya nanti dibenahi ya. Baik, terima kasih Prof. Imam Ghazali. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih. Tepat sekali waktunya habis. Berikutnya
Pertanyaan akan diberikan oleh Pak Dr. Jaka Isgiarta, MSc Akuntan. Dipersilakan. Sudah datang. Imut ya. Terima kasih Prof. Warnomo. Oke. Atas kesempatan diberikan kepada saya tadi masih lupa moodnya belum di reset. Mbak Monika, ini kan penelitian sosial. Ketika melakukan seseorang membangun ide, namanya integrated reported, di sana ada keuangan dan keuangan, itu kan suatu ide yang bagus. Jadi integrated reporting ada non keuangan yang disertai non reporting kan suatu ide yang bagus. Di sana kan ada faktor ekonomi, ada lingkungan, ada sosial. Jadi perusahaan itu kan diharapkan mempunyai komitmen tidak hanya di aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial, aspek lingkungan. Ini kan semata-mata digunakan untuk keberlanjutan kehidupan manusia di dunia. Itu ide yang bagus. Kemudian ini diteliti di lapangan. Hasilnya adalah informasi keuangan lebih disukai daripada non-keuangan. Pertanyaannya adalah kenapa kok investor lebih suka investor itu lebih suka yang keuangan? Apakah mereka tidak menyadari bahwa kehidupan itu harus berkelanjutan, harus membagikan kepada anak cucu, tidak diambil sendiri? Dan begitu. Sebenarnya apapun hasilnya penelitian ini, sepanjang itu datanya valid, gitu, logikanya sudah terbangun, ini hanya bicara fakta sosial, fakta lapangan. Namun kita sebagai manusia di dunia itu pengen punya suatu cita-cita yang baik. Laporan keuangan itu tidak yang keuangan yang dominan, saja yang non keuangan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, saya curiga nih dengan mindset dari para responden yang diambil ini, jangan-jangan para investor itu pola pikirnya pragmatis. Bahkan Provenda itu juga pragmatis tadi. Jadi kalau jadi ditanya sama Bu Indira, kalau jadi investor ya keuangan, ROI dan sebagainya. Ini kan pelajaran tahun 80-an ke sana, gitu kan. Kita didik masyarakat itu kan masyarakat yang futuristik, yang baik. Apa kita mau meninggalkan nilai-nilai penilaian perusahaan yang hanya aspek keuangan, akhirnya nanti aspek lingkungannya terbelenggai. Kemudian aspek sosialnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gitu kan? Apakah itu yang kita inginkan? Nah, ini Mbak Monika bisa memberi gambaran kenapa sih investor itu kok suka yang keuangan, padahal yang non keuangan itu bagus. Apakah mereka belum tahu mindset kehidupan ke depan, atau mereka juga sebenarnya tidak peduli terhadap kehidupan ke depan, atau mereka belum paham betul tentang nilai idealisme dalam ilmu sosial? Bisa dijelaskan nggak, monggo Mbak Monika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Jaka Isgiarta, SE MSc AKT. Untuk berkaitan dengan jawaban dari partisipan, apakah berkaitan dengan mindset partisipan, terutama apabila saya diminta untuk pendapat mengapa partisipan mengisinya lebih suka keuangan gitu ya. Kemudian apakah partisipan tersebut tidak mau melihat masa depan, hanya untuk melihat masa lalu pada tahun 1980. Sebagai peneliti, Promovenda tidak bisa mengarahkan partisipan untuk menilai sustainability reporting. Jadi memang ini penelitian ini betul-betul tidak ada tekanan dari Promovenda untuk memilih mana yang harus dipilih. Dan jadi karena penelitian ini adalah berbasis online, jadi kami tidak bisa bertemu langsung dengan partisipan dan kita tidak bisa menganalisis secara lebih detail partisipan kami. Jadi
Promovenda menganggap bahwa investor masih lebih cenderung percaya pada laporan keuangan. Mengapa? Karena mungkin laporan keuangan menyediakan informasi yang memang menyangkut bagaimana kinerja keuangan perusahaan, kemudian posisi keuangan, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, dan itu dianggap informasi itu lebih lengkap, mungkin lebih relevan, akurat dan tepat waktu. Jadi itu menurut Promovenda mengapa investor lebih memilih dari informasi keuangan. Jadi untuk menganalisis pun dengan menggunakan laporan keuangan lebih mudah daripada menggunakan sustainability reporting. Jadi jika laporan keuangan atau informasi keuangan itu pada sisi positif, maka investor itu akan bereaksi positif juga terhadap harga saham. Tetapi jika informasi keuangannya itu negatif, maka cenderung investor pun akan bereaksi negatif. Nah, sedangkan kalau kinerja keuangan itu yang seperti Bapak sebutkan tadi, environmental, sosial, government gitu dalam sustainability reporting lebih rendah kontribusinya dibanding informasi keuangan. Jadi mungkin dilihat juga di mana investor itu mau berinvestasi, Pak. Jadi mungkin kalau mungkin investasinya adalah di bidang manufaktur seperti pertambangan, mungkin dia akan membeli saham Pegas gitu atau saham PTBN gitu ya, dia akan melihat informasi-informasi dari non keuangan. Kemudian Pak, kalau dilihat dari data-data yang saya dapatkan dari partisipan pada usia, jadi yang mengisi yang jadi partisipan saya itu kebanyakan adalah di bawah 50 tahun. Mungkin mereka masih dalam taraf belajar tentang bagaimana berinvestasi dengan baik. Di awalnya terutama juga dari para pialang, ya, para broker itu mengajarkannya adalah dari financial report atau dari informasi keuangan. Jadi sustainability report. Mungkin harapannya mungkin kelak kemungkinan sustainability reporting akan lebih diperhatikan gitu. Begitu Pak Jaka. Baik, ya. Habis waktunya Pak Jaka karena pertanyaan panjang dan jawabannya panjang ya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Dikan. Gio turun. Baik, dari saya nyambung dari Pak Jaka tadi. Sebelum tahun 1986, sebelum Kaplan dan Norton menciptakan ini ya balance scorecard ya. Dulu hampir semua penilaian itu hanya penilaian kinerja keuangan. Tapi ternyata banyak fraud, banyak masalah, window dressing dan lain sebagainya. Sehingga Kaplan dan Norton memunculkan hal yang lain kan. Ada internal business process, ada marketing, ada learning and growth dan lain sebagainya. Dalam perspektif ini penelitian Ibu Monica di mana? Karena sejak tahun 86 financial reporting malah direvisi ya dalam tanda petik not enough untuk menilai perusahaan. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Suharnomo MSI. Jadi berkaitan dengan penelitian saya pada kira-kira apakah masih kembali pada tahun 1980 di mana financial reporting itu dalam evaluasi pelaporan perusahaan itu lebih penting dibandingkan pelaporan yang lain. Menurut Promovenda, penelitian saya adalah berada pada tahap 2020 di mana ada penggabungan antara financial reporting dengan sustainability reporting. Saya menganggap bahwa informasi keuangan penting, sustainability reporting juga penting. Jadi maka akan terintegrasi dalam integrated reporting. Maka saya tertarik mengambil integrated reporting, di mana di situ tergabung antara financial reporting yang ada pada tahun 1960 dan 1980 dan sustainability reporting yang ada pada tahun 2000. Karena kita akan bergerak pada masa yang semuanya terintegrasi. Bahkan di Singapura pun sudah integrated reporting itu wajib.
pada akhirnya nanti akan bergerak ke Indonesia bahwa integrated reporting itu pun akan menjadi mandatory. Jadi saya berpikir bahwa penelitian ini bagus dan penelitian ini penting kita lakukan untuk sebagai cikal bakal penelitian tentang integrated reporting di masa yang akan datang. Begitu, Prof. Baik, saya rasa saya cukup, Mbak Lina. Iya, Prof. Ujian promosi doktor selesai. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian promosi kepada Profesor Dr. Andes Imam Ghazali MCom PhD, dipersilahkan. Masih, saya akan bacakan hasil ujian ya. Pertama, berita acara ujian promosi doktor Saudara Monika Radian Ari Helmina, program dokter ilmu ekonomi, Fakultas Informatika dan Bisnis Undip. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November, Fakultas Ekonomika dan Bisnis menyelenggarakan ujian promosi dokter atas nama Saudari Monika Radian Ari Helmina, program studi dokter ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Ujian promosi dokter dipimpin oleh Profesor Dr. Suharnomo, MSc sebagai ketua tim penguji sekaligus penguji, didampingi oleh Profesor Dr. Imam Ghazali sebagai tim penguji sekaligus komplementer, serta anggota tim penguji yang terdiri dari 1. Dr. Imradi Nur CP SMSI penguji eksternal, 2. Profesor Faisal PhD penguji, Dr. Indra Janwati MSc akuntan penguji, dan Dr. Jaka Isdiata sebagai co-promoter. Hasil penilaian ujian promosi dokter Saudara Monika Radian telah diperhitungkan dengan IP dan indeks prestasi kuliah tatap muka dan nilai ujian kelayakan, maka dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan rata-rata nilai kumulatif 3,68 ya, dan memenuhi 6 tahun 2 bulan dan 20 hari. Demikian berita acara ujian promosi dokter dibuat dan disusun sesuai dengan jalannya sidang. Semarang 23 November 2020 ya. Tim penguji bertanda Profesor Dr. Terima kasih. Pesan pengelepasan doktor baru oleh promotor. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Imam Ghazali MCom PhD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak Dekan dan tamu undangan yang dari Lambung Mangkurat ya, kalau ada. Selamat Mbak Monika sudah lulus ya dengan predikat sangat memuaskan dengan IP 3,4 dan waktu tadi 6 tahun 2 bulan. Kenapa lama? Kayaknya orang Semarang, Mbak. Ini orang Semarang. Sehingga maunya ya dilama-lamakin di Semarang. Karena nanti kalau cepet-cepet nanti harus kerja langsung harus jabat lagi ya. Jadi selamat ya Mbak mereka. Jadi ya Anda kerja keras ya, dan kayaknya itu juga sangat rumit ya, nggak gampang. Dari aspek responden juga susah caranya, dari cara buat instrumen juga susah ya, sehingga maklum kalau lama ya. Dan juga nanti ya jangan lupa pada alma mater Undip ya, kalau ada nanti kemana-mana jangan lupa amal Undip ya. Dan juga dokter bukan segalanya selesai, tapi harus mulai awal Anda harus giat untuk menulis jurnal, dan kalau bisa buku itu kan dosen ya, jadi maunya itu, dan harapannya juga nanti bisa diluruskan ya ilmunya itu kepada nedinya waktu mahasiswanya di S1 ya. Ini kan penting yang jarang orang menggunakan metode yang eksperimen,
karena ya tadi rumusnya buat instrumen maupun cari datanya. Tapi itu ya kita harus utarakan ya, karena di akuntansi itu nggak banyak ya yang menggunakan metode yang eksperimen. Jadi saya kira nanti Anda bisa tularkan untuk masuk S1 maupun yang S2 kalau Anda ngejar S2, sehingga bisa berkembang yang namanya metode eksperimen. Dan semua ya sekali lagi saya dengan Pak Jaka itu mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya berbuat ya semata-mata hanya karena kita maunya itu Anda lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan dan pesan oleh Doktor Baru kepada Dr. Monika Rahardian Ari Helmina dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Sekretaris Sidang, tim promotor, tim penguji, dan hadirin para undangan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena berkat dan karunialah, maka pada hari ini saya mendapat anugerah yang sangat besar dengan mendapat gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi dari Universitas Diponegoro. Sungguh pencapaian yang luar biasa, yang tidak pernah saya impikan sebelumnya, namun karena kegigihan, kemauan, dan semangat berjuang terintegrasi bersama doa orang-orang yang menyayangi saya, menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Sungguh, di samping karena berkat dari Tuhan, tentunya keberhasilan ini tak luput bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Yos Yohan Utama sebagai Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro beserta jajarannya untuk kesempatan melanjutkan studi di Undip. Saya bangga menjadi bagian dari Undip. Kepada Prof. Anis Kariri, SEMKOM, PSCAKT, Prof. Faridin, MS, selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan menggunakan fasilitas yang disediakan selama saya menyelesaikan program studi S3. Kepada promotor saya, Prof. Dr. Imam Ghazali, MKOM, AKCA, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan memberikan pemikiran-pemikiran, masukan-masukan bagi saya dalam rangka menyelesaikan studi ini. Bagi saya, Prof itu seperti malaikat pelindung yang selalu mengayomi dan memberikan rasa aman saat saya studi. Ketakutan saya itu sirna saat Prof mem-WA saya atau Prof memberi nasihat. Jadi saya menjadi percaya diri lagi. Maaf Prof jika sering mengecewakan membuat karya ilmiah yang belum berkualitas tinggi. Semoga saya dapat terus belajar, dan belajar kelak menghasilkan karya yang membanggakan. Semoga Prof selalu sehat dan sukses. Amin. Kemudian saya berterima kasih juga kepada kopromotor saya, Bapak Dr. Jaka Isgiarta, SE MSI AKCA selaku kopromotor, dan dosen pembimbing akademik saya. Terima kasih Pak telah membuat saya belajar dan mengenal apa itu eksperimen. Membuat saya lebih mengerti dan belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dan sehingga saya sebagai mahasiswa menjadi lebih kuat menghadapi beratnya studi S3. Seperti pesan Bapak, S3 jika belum sakit maka belum S3. Dan saya sudah sakit Pak, berarti saya sudah boleh lulus S3 ya Pak ya. Beliau mengajarkan banyak hal. Gitu. Ada yang berpendapat waktu awal saya masuk dan mendapat dosen PA Pak Jaka itu galak gitu. Dan ternyata mereka salah, Pak Jaka itu tidak galak, tapi galak sekali. Namun beliau mengajarkan banyak hal bahwa hidup ini tidak hanya sekedar mengejar kesuksesan, tapi hidup ini harus menjadi berarti dan bermanfaat bagi orang lain.
Maaf Pak, jika sampai saat ini belum memberikan karya terbaik. Semoga segala yang Bapak cita-citakan segera dapat terwujud. Amin. Kemudian kepada tim penguji, Prof. Faisal, Ibunda Dr. Indira Januarti, kemudian Bapak Agung Juliarto, SEMSI PhD, selaku penguji internal. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu selama 4 tahun membimbing disertasi saya, memberi masukan, arahan, dan semangat yang berarti selama saya menempuh studi. Meskipun saya sering dimarahi karena dablek gitu ya, kalau dikasih tahu dablek gitu, susah diberi masukan, tetapi beliau-beliau tetap baik dan terus memberikan saya semangat untuk terus berjuang. Mengajarkan saya belajar sabar, tidak menyimpan hal buruk dalam hati. Saya bersyukur bertemu dengan beliau-beliau. Maaf jika masih ada masukan yang tidak terakomodir dengan baik. Semoga kelak saya dapat membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu. Kepada Dr. M. Rinaldi, Nur DPSE MSI AKCA selaku penguji eksternal, terima kasih Bapak telah bersedia menjadi penguji saya, memberikan masukan yang berarti dalam perbaikan disertasi saya. Maaf jika ada jawaban yang kurang berkenan selama proses ujian atau beberapa masukan yang belum saya akomodir dalam disertasi saya. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, juga para staf PDIE, Mbak Lina, Mas Ju almarhum, Mas Supri, Pak Amir, Pak Gono, Pak Aris, Mas Mugi, para staf sekolah vokasi, Bapak bagian keamanan, Bapak bagian parkir, Bapak bagian kebersihan, terima kasih telah memberikan kenyamanan, keamanan, pelayanan, dan kemudahan administrasi selama saya menempuh pendidikan pada program ini. Mulai hari ini tidak perlu menyapa saya dengan kalimat, "Selamat pagi Bu Monik, kapan maju ujian Bu?" gitu. Walau saya sangat merindukan mereka. Bagi saya, mereka adalah keluarga saya. Kepada para pejabat jajaran Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Sutarto selaku Rektor, kemudian Bapak Dr. Ahmad Hayat SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi, izin dan segala kemudahan selama saya studi. Terima kasih atas support dari Universitas Lambung Mangkurat. Dr. Ahmad Kadir SEMSI selaku Ketua Jurusan dan rekan sejawat para dosen yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga bersemangat menyelesaikan studi. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, penghuni kubikal, kemudian lab komputer, kemudian perpustakaan, dan teman-teman seperjuangan PDIE, khususnya Angkatan 2014. Kebersamaan, kekeluargaan yang luar biasa, membuat saya malas pulang ke Banjarmasin. Terima kasih untuk semangatnya. Dan bagi yang saat ini masih tetap berjuang, tetap bersemangat, jangan menyerah. Tidak ada disertasi yang sempurna, yang adalah disertasi yang selesai. Dan tidak ada disertasi yang selesai jika tidak dikerjakan. Dan untuk sahabat-sahabat terbaik saya, Mbak Nani, kemudian Jeng Sri, thank you, kemudian Tante Rotua, Bu Lurah Meta, Pak Yudi, Pak Adriansah, yang selalu memberi dukungan, omelan, cercaan, hinaan, pujian, hingga akhir studi saya. Terima kasih, semoga Tuhan selalu melindungi kalian, dan selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan, amin. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini, boleh saya menyampaikan doa yang indah dan dukungan dari orang tua, bersama keluarga yang saya cintai. Terima kasih kepada almarhum Papa Dr. Andes Sudarto MSc yang telah membangun mindset penulis untuk tidak berhenti belajar. Satu terwujud Papa, ini untuk Papa. Semoga Papa bahagia di surga. Serta Mama Stefana Sri Raharjo SPD, wanita terhebat, terkuat yang tak henti-hentinya mendoakan saya, memberi semangat, penghiburan, hingga dapat menyelesaikan studi ini. Saya selalu Ma. Saudara-saudari saya, Insinyur Cecilia Rahardian Novita, Francisca Rahardian Harumadamayanti, Anggela Rahardian Yanita Utami, Henrico Rahardian Gotama Putra, beserta keluarga keponakan saya, terima kasih. Juga keluarga besar dari Banyuwangi, Papa Sasmita, Mama Maria Wiji Utami, Indah Lina Lucy, terima kasih doanya. Terspesial, terindah, termanis, teruntuk suami tercinta saya, Ibnu Sutomo, SEMSI,
Terima kasih untuk cinta, semangat, kesabaran menanti sampai saya berhasil pulang dengan membawa gelar doktor. Ini untuk Mufi. Maaf terlalu lama menanti, dan maaf mulai hari ini masa bujangan telah selesai. Semoga alam semesta selalu melindungimu. Teruntuk dua sahabat kecilku, belahan hatiku, anak-anakku, Hilarius Bivon Jesa Sutomo dan Gabriel Olivia Jesi Sutomo. Terima kasih telah menemani Mama memeluk dan menjadi sandaran Mami selama 6 tahun. Ini memberikan keceriaan, semangat dan kesabaran serta kedewasaan menyingkapi kesulitan kita. Terima kasih doa tulus untuk Mama. Semoga kelak kalian sukses, beruntung. Amin. Hadirin yang saya muliakan, semoga segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang mungkin belum saya sebutkan serta teman-teman undangan yang berkenan hadir dalam sidang online ini dicatat sebagai amal dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga dengan pencapaian gelar doktor ini akan semakin menumbuhkan kesadaran untuk mengabdikan ilmu yang saya peroleh bagi dunia pendidikan. Hikmah yang saya dapatkan selama proses studi ini dan mungkin nanti bisa digunakan untuk teman-teman yang saat ini sedang pada masa mencari jalan keluar, pintu kunci gitu. Ternyata Tuhan telah memberi sinyal kesuksesan. Jadi Tuhan telah memberikan sinyal kesuksesan kepada kita berupa kesempatan, fasilitas, dan kemudahan dalam studi, dosen yang baik dan fasilitas yang baik. Dengan perilaku yang rajin, ketekunan, serta doa yang tiada henti, terintegrasi dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka semua yang kita cita-citakan akan terwujud. Demikian sambutan panjang ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan selama ini, saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pesan dari Ketua Sidang, yang terhormat Profesor Dr. Suharnomo MSI, persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Bu Dr. Monica ya, teman saya di Facebook. Saya rasa saya paling banyak like ya pada kisah-kisah beliau itu. Selamat yang mengharu biru dan menginspirasi. Selamat atas nama Universitas Diponegoro. Kami sangat bangga sekali, apalagi dengan tadi ya, dengan eksperimental. Saya rasa Bu Monica akan menjadi ahli yang akan sangat kita banggakan sebagai alumni dari PDIE Undip. Saudara adalah alumni ke-254 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan semoga selalu ingat santi-santi dari Universitas Diponegoro, yaitu jujur, peduli, berani, dan adil. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Imam. Semoga Bu Dr. Monica bagi kami menjadi alumni yang sangat membanggakan, sharing ilmu kemana-mana, terutama ke mahasiswa dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Kepada ULM, kami ucapkan selamat kepada Prof. Sutarto Hadi. Rasanya saya merasa dekat dengan beliau karena putranya juga di sini, dan sekarang S2 di Manchester. Kemudian ke Pak Almahayat, teman di AFB, Asosiasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tentu saja Ibu Dr. Monica telah membantu kita untuk perengkingan di Undip, di mana di Time Higher Education Fakultas Ekonomi ada di ranking 601 plus. Saya rasa itu di ranking 45 di Indonesia, dan juga untuk Undip secara keseluruhan ranking 5 juga di Time Higher Education. Karena apa? Karena salah satu adalah citasi dan komunikasi atau signifikan 3 bagi kita. Rasanya itu adalah sesuatu yang sangat kami terima kasih atas kontribusi itu, di mana Bu Monica memiliki kompetensi bersama dengan dosen-dosen dari ekonomi untuk selanjutnya nanti disampaikan oleh Prof. Imam tadi. Jangan berhenti, kita menunggu sebentar lagi Bu Dr. Monica akan jadi guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Amin. Baik, yang terakhir kami mohon maaf mungkin dalam proses-proses yang pedih, perih, teria dan lain sebagainya tadi. Rasanya mengharu biru dan nano-nano, pasti banyak hal yang disimpan dan belum terucapkan. Semoga nanti terucapkan di Facebook sehingga kita tahu betul apa duka lara itu ya. Yang tadi mungkin masih disimpan-simpan. Oleh karena itu atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis kami mohon maaf untuk banyak hal yang barangkali sangat memendam sekali
semoga bisa dilupakan dan yang indah-indah aja yang dikenang. Dan semoga Bu Monika hari ini dan ke depan sangat sukses dan berkah. Amin. Kami terima kasih kepada promotor, kopromotor, para penguji, keluarga, dan juga seluruh peserta yang hadir. Hari ini adalah rasanya ujian yang paling meriah karena tepuk tangannya paling banyak di era online ya. Karena itu selamat sekali lagi, ini bukti bahwa Bu Monika adalah seleb ya, temennya banyak dan juga pendukungnya sangat oke. Semoga ini juga menjadi indikator untuk kesuksesan ke depan. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada Ibu Dr. Monika Rahardian Ari Helmina. Hari ini dan seterusnya sukses selalu, sukses, sehat, berkah untuk diri sendiri, keluarga dan Universitas Lambung Mangkurat dan tentu saja pada Universitas Diponegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor bagi Saudari Dr. Monika Rahardian Ari Helmina ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudari Dr. Monika Rahardian Ari Helmina dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Ujian promosi doktor. Kopenda dan seluruh penguji dimohon untuk menghidupkan kameranya. Kita ambil gambarnya dulu ya, Bro. Mungkin peserta yang lain bisa menghidupkan video. Monggo untuk tamu undangan juga kita persilahkan untuk menyalakan videonya untuk kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Ya, sambung tuh. Ya, satu kali lagi terakhir gaya bebas. 1, 2, 3. Sambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat Monik, salam dari Ibu Pur. Sukses. Selamat Ibu Indira, Iya. Pak Rinaldi, Pak Jaka Sugiarta, terima kasih. Sukses selalu. Ya, selamat Bu Monika. Senyumnya beda. Keren. Senyumnya sudah beda senyum. Sudah beda ya senyumnya Bu Indira ya. Udah lega Bu Monika ya. Sudah selesai. Terima kasih. Taklir. Terima kasih Pak Rinaldi. Ya kayaknya 6 tahun yang saya lihat yang meningkat itu adalah filsafatnya yang naik. Oh, gitu ya. Sangat luar biasa filsafatnya. Itu karena kehidupan, Bro. Oh iya. Izin pamit Pak Prof. Izin Bu Indira, sampai ketemu lagi Pak Faisal. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indira, sukses Bu.